Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Disarankan kenakan penyuara telinga untuk pengalaman yang lebih baik. Selamat datang di podcast Tinggal Nama Spesial Biografi. Edisi spesial peristiwa 10 November ini dipersembahkan untuk mengenang jasa para pahlawan yang berkorban demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biografi ini diambil dari jejak tertulis mengenai tokoh terkait. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu juga bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon hingga 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Lihat, dia si dokter Jawa yang berani itu. Dokter Jawa pemberani. Dia sungguh menakjubkan. Halah, dia itu kan si manusia kurang ajar. Si Jawa tak tahu diri. Suara-suara penuh puja-puji terdengar merdu, sangat kontras dengan sengitnya suara Wira berkulit putih yang membuat orang-orang pribumi mendadak diam. Penuturan mereka sangat menjelaskan bahwa orang berkulit putih sedang tersinggung karena sosok itu diagung-agungkan. Jelaslah tersinggung. Yang dipuji ini tak punya apa-apa, hanya manusia biasa, nyaris mirip rakyat jelata. Blangkon biru, baju hitam nyaris kumang. Yang dipunya hanya keberanian besar yang mampu buat banyak orang berdecak kagum lantas tatap pria berani itu dengan binar berkilauan di bola mata mereka. Siapa yang tak akan terpukau? Ialah Dr. Cipto Mangunkusumo atau sering dikenal dengan Cipto. Seorang dari pahlawan bangsa yang luar biasa sentimennya, luar biasa memegang teguh cita-citanya, dan luar biasa pula perasaan kemerdekaannya. Ayahnya awalnya guru, lalu menjadi kepala sekolah Hollands Inlandse School, merangkap anggota Dewan Kota Praja. Cipto yang berhati keras seperti ibunya adalah anak sulung. Hubungan batin dengan ibunya kuat, sampai-sampai dia menurut saja ketika dinikahkan dengan gadis pilihan ibunya. Tatkala Cipto masuk sekolah dokter atau Stovia, gurunya mengakui Cipto sebagai inbehalfsleerling atau murid yang berbakat. Sekali waktu himpunan pelajar Stovia mengadakan rapat, Cipto mengemukakan pendapat yang dianggapnya benar. Sayangnya hadirin menolak. Cipto memutuskan untuk mengundurkan diri dari perkumpulan. Di kota Demak, Cipto semakin masak pendiriannya bahwa dia hidup dalam masyarakat palsu. Dia mengangkat pena, memaparkan pendapatnya dalam harian The Lokomotif, terbitan Semarang, menyerang kolonialisme dan feodalisme. Adiknya, Dr. Gunawan Mangunkusumo, pernah mengatakan, dia mampu menjiwai bahasa Belanda, ditambah pula oleh temperamennya dan ketangkasannya, sekalian tulisannya dapat menggembirakan kawan, sedangkan lawannya akan panas hati dan merah telinga. Awalnya Cipto seorang dokter pemerintah, lantas berujung berhenti dari dinas pemerintah karena ia dilarang menulis dalam surat kabar. Apalagi tulisan yang hendak menggoyahkan sendi-sendi kekuasaan pemerintah. Tanggal 25 Desember 1912, Cipto dipilih sebagai wakil dari Douwe Dekker pada rapat pembentukan Indische Party. Pada tanggal 13 Maret 1913, Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo menghadap Gubernur Jenderal Edinburgh di Istana Bogor. Sayangnya, Gubernur Jenderal tetap pada keputusannya. Lalu pada bulan November 1913, Belanda genap 100 tahun merdeka dari penjajahan Prancis. Hari itu akan dirayakan secara besar-besaran di seluruh Hindia Belanda dengan biaya pesta kemerdekaan dipungut dari rakyat yang terjajah. Ironi brutal tersebut langsung membangkitkan reaksi keras beberapa pemuda Bandung. Mereka berunding. Lalu terbentuklah Komite Bumi Putra dengan Cipto sebagai ketua. Mereka turut merayakan seabad kemerdekaan Belanda, tetapi sebagai protes, berarak memakai baju gembel, mengelilingi meja hijau yang terbuat dari gerobak berselimutkan kain hijau. Lambang tuntutan rakyat akan perwakilan dalam pemerintahan. Untuk menggerakkan semangat rakyat, Suwardi menulis surat dan Abdul Muiz diserahi tugas untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Awalnya ia menolak dan berkata kepada Cipto,
Cip, kamu tahu tidak kalau tulisan seperti ini sebenarnya tidak taktis. Kamu itu bisa ditangkap. Sudah, salin saja segera. Aku sudah tahu akibatnya. Surat ini pasti akan dibuang. Dan benar saja, tanggal 19 Juli, kantor The Express digerebek polisi. Sisa brosur disita, disusul kedatangan Mr. Mosanto, jaksa pengadilan dari Jakarta. Tuan Cipto, Tuan harus menyebutkan siapa agen-agen komite Tuan di tempat-tempat lain. Untuk dapat menyebarkan surat selebaran dan brosur, Tuan tentu mempunyai anggota yang membantu di tempat-tempat lain. Benar sekali, tetapi menyebutkan nama mereka saya tidak bisa. Karena saya telah berjanji untuk tetap merahasiakan nama mereka. Tuan Cipto, Tuan harus berhati-hati dengan pikiran-pikiran semacam itu. Tidak mustahil Tuan sebagai ketua komite akan ditutup juga. Mendengar gertakan itu, Cipto hanya mengulas senyum. Dan malamnya ia sulit tidur. Diambilnya pena, ia menuliskan peristiwa siang tadi. Beberapa hari setelah peristiwa itu, ayahnya mengirim telegram mengatakan putranya untuk menghentikan aksi. Hentikan aksimu, nak. Sudah banyak orang dibuang. Tugas hidupku baru mulai. Selamat tinggal. Kalimat itu menandakan dimulainya perjuangan Cipto yang semakin berkobar berani, nyala seperti api. Pada tahun 1917, Cipto memaparkan cita-citanya dalam nasionalisme Hindia dan hak hidupnya terhadap nasionalisme Jawa. Dengan bangsa Hindia, kami maksudkan mereka yang menganggap Hindia sebagai tanah airnya dan terbawa oleh perasaan mengabdi kepada kepentingan tanah airnya, tidak berbuat lain daripada bekerja juga untuk perkembangan negerinya. Dengan demikian, dalam kata bangsa Hindia ini, termasuk juga peranakan Eropa dan peranakan Tionghoa. Sudah barang tentu, tidak dapatlah kita namakan seseorang itu berbangsa Hindia. Apalagi dia lebih mementingkan negara lain dari Hindia ini. Dan dengan demikian, menghambat jalannya pertumbuhan secara sehat bagi Hindia yang memberi dia makan. Setelahnya, pada tahun 1918, tatkala Suwardi dan Douwe Dekker kembali ke tanah air setelah dibuang ke Belanda, mereka kemudian menghidupkan cita-cita itu dalam Insulinde, National Indische Party, Serikat Hindia atau NIP. Barang siapa tidak memperhatikan kulit-kulit roti dan hanya ingin mengejar roti yang tiada bisa didapat, besar kemungkinan dia bakal mati kelaparan. Dalam Dewan Rakyat, Cipto juga sempat membela nasib Kromo. Ia menegaskan beberapa hal tentang bahwa Tuhan menciptakan bumi ini untuk semua manusia dan menelanjangi feodalisme dengan mengemukakan pajak-pajak istimewa yang mesti dibayar rakyat kecil. Rapat boleh ribut, boleh kacau, hujan interupsi seperti pasar ayam, tetapi sekali Cipto naik mimbar, suasana seketika langsung menjadi tenang. Pada tahun 1926, Cipto ditangkap dan dibuang ke Pulau Banda. Hal ini bermula dari kedatangan seorang kopral KNIL kepadanya. Gubernur Jenderal De Voogd menganggap Cipto ini berbahaya, harus disingkirkan. Cipto sendiri tenang-tenang saja, sedangkan teman-temannya menyuruh Cipto berterus terang menjelaskan. 12 tahun lamanya Dr. Cipto berada dalam pembuangan di Pulau Banda. Tahun 1940 dalam usia 54 tahun, dia sekeluarga diizinkan pindah ke Makassar untuk bertobat. Saat adiknya, yaitu Mr. Sujitno Mangunkusumo berkunjung, ia melihat Cipto yang tubuhnya sudah rongsokan, namun jiwanya masih tetap segar. Pada tahun itu juga, Dr. Cipto dipindahkan ke Sukabumi sampai tentara Jepang datang. Seorang Tionghoa yang merasa berhutang budi kepadanya menyediakan rumah besar di daerah Polonia, Jakarta. Namun penyakitnya semakin hebat. Sering berteriak disuntik adrenalin, lalu Donald terpaksa memberikan suntikan berisi air sekadar untuk sugesti atas anjuran Dr. Lo Pingqian. Kemudian diangkut ke Yang Seng I. Dr. Cipto wafat di sana pada tanggal 8 Maret 1943 dalam usia 57 tahun dan kemudian dimakamkan di Ambarawa. Ia pernah berpesan kepada istri dan saudaranya, "Kalau aku mesti meninggal di sini, kuburlah aku di pekuburan rakyat dengan sederhana, seperti rakyat biasa." Sederhana? Bukankah dia sebutir mutiara yang dewasa ini sukar sekali ditemukan?